Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartanto SPD. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Purbayan 1, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Perkenankan, kami akan menyampaikan kurikulum Merdeka Modul 2 yang berjudul Mengapa Kurikulum Perlu Dirubah. Sebelum kita akan mempelajari ke materi inti, marilah Bapak Ibu kita pelajari dulu apa itu tentang kurikulum. Kurikulum adalah atau kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran yang berisi rancangan pembelajaran termasuk tujuan dan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik sehingga siswa dapat menentukan pilihannya ke jenjang selanjutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa fungsi dari kurikulum itu sendiri? Kurikulum berfungsi untuk mengetahui arah tujuan dari sebuah pendidikan. Karena apa? Karena semua yang ada dalam tujuan pendidikan itu berada di dalam kurikulum itu sendiri. Baik Bapak Ibu, selanjutnya apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu PPK atau penguatan pendidikan karakter pada pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi di kurikulum Merdeka ini penekanannya pada karakter, di mana ditekankan pada karakter siswa. Materi selanjutnya, mengapa kurikulum harus dirubah? Yang pertama, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di zaman era digital atau teknologi yang semakin canggih. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah itu Bapak Ibu alasan mengapa kita memakai kurikulum Merdeka. Dan sebelumnya dari kurikulum 2004 sampai kurikulum 2013 dan pada akhirnya kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka itu karena agar kita mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Materi selanjutnya, Bapak Ibu, apa yang mendorong kurikulum harus berubah? Alasan yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan di sini, jadi kurikulum itu bagaimana harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tentunya kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, pendapat para ahli, di mana kebijakan atau kurikulum baru itu
yang dilaksanakan memerlukan penelitian apakah sudah sesuai atau sudah relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengalaman guru, di mana guru yang secara langsung berpengalaman di lapangan dalam mengajarkan kepada peserta didik, maka di sini guru harus mampu untuk bisa memberikan kurikulum yang tepat, tentunya dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang keempat, hasil belajar siswa. Dengan melihat hasil belajar siswa, maka kita harus mengetahui, ya, kita harus bisa mengetahui sesuaikah atau sesuaikah karakter siswa kita dengan kurikulum baru ini. Kemudian yang terakhir adalah kepentingan murid. Kebutuhan peserta didik di sini, jadi kurikulum harus eh, selalu untuk menyesuaikan kebutuhan zaman dan mengacu kepada kebutuhan peserta didik. Baik, Bapak Ibu, mari kita simpulkan bagaimanakah kurikulum yang seharusnya. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dirubah dan diperbaharui secara berkala agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Jadi, kesimpulan kurikulum merdeka di sini, mengapa kurikulum itu yang seharusnya seperti tadi, itu kurikulum harus dirubah secara berkala untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan tentunya kebutuhan peserta didik. Baik, Bapak Ibu semua, demikianlah pemaparan atau paparan saya tadi tentang perlukah kurikulum itu dirubah dan bagaimana kurikulum itu yang baik, dan tentunya kurikulum yang baik harus menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang hebat. Semoga bermanfaat. Salam semangat Bapak Ibu guru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.